Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari SIB kelas B di sini akan mempresentasikan review jurnal kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Omar Haris Atabrizi, NRP 059. Teman saya ada Dipa Ontowere, NRP 122. Baskoro Aji, NRP 107. Dan Siras Rohman, NRP 105. Untuk judul dari jurnal ini adalah Artificial Intelligence in Information, System Research, a Systemic Literature Review, and Research Agenda. Jadi ini informasi jurnal yang judul sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Penciptanya ada Christopher Collins, Dennis Dennehy, Kieran Conboy, dan Patrick Micallef. Dan jurnalnya termasuk dalam Journal of Information Management. Jadi ini abstraknya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah mendapat perhatian yang meningkat dari riset-riset serta komunitas yang berhubungan dengan sistem informasi dalam beberapa belakangan tahun ini. Ada indikasi bahwa riset pada AI dapat mengalami kekurangan dalam pembangunan dan pendataan pengetahuan yang kumulatif, yang telah menutupi penelitian serta riset sistem informasi sebelumnya. Pada jurnal ini membahas tentang masalah yang ditemukan ini, tentang masalah yang ditemukan ini dengan melakukan peninjauan literatur sistematis terhadap penelitian kecerdasan buatan pada sistem informasi antara tahun 2005 dan 2020. Strategi pencarian menghasilkan 1.877 studi, 98 diantara diidentifikasi sebagai studi utama dan tema buatan inti yang berkaitan dengan studi informasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting, yaitu identifikasi nilai bisnis yang diberitakan saat ini kontribusi AI, lalu penelitian dan implikasi praktik pada penggunaan AI, dan peluang untuk penelitian AI di masa depan dalam bentuk agenda riset atau rencana riset. Terdapat beberapa alasan peningkatan minat terhadap AI. AI membutuhkan komputasi yang ekstensif dan canggih, sehingga penurunan biaya perangkat keras komputer dan desain chip AI khusus membuatnya jauh lebih layak dan menarik bagi organisasi. Perluasan layanan berbasis cloud yang terkait dengan AI juga membuatnya jauh lebih mudah dicapai bagi organisasi. Munculnya COVID juga meningkatkan minat pada AI karena orang biasa dengan pengurangan elemen manusia di semua lapisan masyarakat dan peningkatan penggunaan otomatisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami beberapa karakteristik AI yang dipelajari dalam konteks sistem informasi. Jurnal ini akan membahas pengenalan pekerjaan terkait AI di bidang sistem informasi, penelitian AI paling baru atau mutakhir, nilai bisnis yang dilaporkan, dan kontribusi AI, dan analisis tentang bagaimana AI didefinisikan. Ya, untuk teknik pengumpulan data dari jurnal ini adalah menggunakan dari 98 studi primer. Dari 98 studi utama, 8 mengadopsi metode campuran pendekatan, 13 berupa tinjauan pustaka, dan 44 menggunakan metode kuantitatif, dan 31 menggunakan metode kualitatif. Beberapa hal yang dibahas jurnal ini. Yang pertama adalah pendefinisian AI pada sistem informasi. Meskipun AI dan pembelajaran masing-masing menjadi bagian besar dari studi utama, banyak yang tidak memberikan definisi atau menggunakan definisi yang dikutip. Bisa dilihat di graf ini bahwa ada 54 tidak memberikan definisi yang jelas tentang AI yang relevan, ada 44 yang memberikan definisi, dan ada 7 yang tidak menyebutkan referensi untuk definisi yang diberikan. Yang kedua adalah keadaan AI saat ini di sistem informasi.
Berikut adalah kuantitas penerbitan studi akademik IS tentang AI pada tahun 2005 dan 2020. Studi tentang AI relatif rendah pada tahun 2005 dan 2015 dengan total hanya 11 studi. Tetapi ada pada tahun 2019 dan 2020 terdapat lonjakan besar dalam studi AI dalam sistem informasi. Hal ini mengindikasikan minat yang jauh lebih besar terhadap AI di lapangan dikarenakan ada kriteria inklusi dan eksklusi ini, maka tidak ditemukan sama sekali penelitian AI pada tahun 2007, 2008, 2010, dan 2012. Channel publikasi yang digunakan dari 32 studi utama diterbitkan dalam jurnal dan 65 diterbitkan di 2 konferensi HIS teratas. Jumlah studi tertinggi disebutkan oleh ICIS dan dengan total 41 studi, dan jurnal dengan studi terbanyak adalah IJIM dengan total 14 studi. Terutama yang menonjol karena ruang lingkup IJIM adalah 5 tahun dibandingkan 15 tahun dari jurnal lainnya. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah cited reference berjumlah 37, tidak ada sitasi berjumlah 7, dan tidak didefinisikan dengan jumlah 54. Berikut ini adalah jenis teknologi AI yang digunakan oleh peneliti IS, seperti machine learning, machine vision, NLP, expert system, robotics, dan lain-lainnya. Untuk nilai bisnis dari artificial intelligence sendiri, ada dipersempit menjadi 3 kebutuhan bisnis. Yang pertama, otomasi proses, wawasan kognitif, dan juga keterlibatan kognitif atau terlibat dengan pelanggan dan karyawan. Ya, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian ini, kesimpulan penelitian literatur sistematis ini memberikan pemahaman terstruktur tentang keadaan inti penelitian AI di IS. Mengidentifikasi 98 studi kunci dari 15 tahun artikel AI terkait dari tahun 1977 dan mencapainya dalam hal definisi AI, frekuensi publikasi per tahun, saluran penerbitan, metode survei dan jenis pengumpulan data dan sifat pengumpulan data, kontribusi jenis AI dan nilai bisnis. Dari tinjauan literatur sistematis ini, jelas bahwa jumlah studi akademis yang ketat tentang AI perlu ditingkatkan, terutama dalam hal alat dan model, dan definisi AI yang digunakan dalam penelitian ini tidak termasuk dalam TIK, menjadi lebih rinci. Bangun panggung utama dan akumulasi pengetahuan. Sebagian besar penelitian tentang AI di AS masih belum dijelajahi. Meskipun ada sejumlah besar literatur tentang AI dalam beberapa hal, itu tidak memiliki gambaran yang komprehensif tentang apa yang diketahui tentang AI di ISS. Hal ini terutama berlaku untuk cara AI didefinisikan dalam IS, tetapi masih berbeda. Penelitian ini mengkaji pengetahuan tentang AI di IS. Pekerjaan ini telah mengembangkan salah satu dari sedikit SRR untuk AI di IS dan memberikan analisis terstruktur tentang tren dan kesenjangan di area ini. Studi ini memberikan wawasan baru ke dalam ruang IS dengan memanfaatkan definisi AI, pemetaan aktivitas ke AI, dan konsep nilai yang terkait dengan AI. Ini mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan dalam konteks penelitian AI dan IS dan memberikan titik awal bagi peneliti AS dan praktisi AS untuk memajukan pengetahuan sosioteknis AI mereka. Oleh karena itu, kami mencari penelitian SI di masa depan untuk mengetahui bagaimana AI didefinisikan, terutama dalam penelitian IS modern. Ini kelebihan dari AI dalam penelitian ini. AI dapat dipersempit untuk mendukung 3 kebutuhan bisnis, yaitu otomasi proses yang mengotomatisasi proses bisnis, yang kedua wawasan kognitif yang memperoleh wawasan melalui analisis data, yang ketiga keterlibatan kognitif. Selanjutnya batasannya tidak memberikan definisi yang jelas tentang AI yang relevan dengan penelitian tersebut, yang lalu tidak menyebutkan referensi untuk definisi yang diberikan. Kami dari kelompok 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.